Calon Gubernur, Cagup, Jakarta, Pramono Anung turut mendoakan rencana Anies Baswedan membuat partai politik, parpol, baru, setelah gagal maju di Pilkada 2024. Karena jelas kalau berbicara mengenai PDI Perjuangan tadinya memiliki dua nama yang kemungkinan bisa diusung, ada Anies, ada Ahok dari kader internal. Kedua-duanya bahkan elektabilitasnya di bawah RK, bukan sekedar tinggi begitu ya. Tetapi kalau kita lihat keputusan yang mengagetkan ini dan memunculkan nama seorang Pramono Anung yang levelnya sebenarnya sudah menteri dan menteri Seskap ya, sepertinya ada sebuah perhitungan politik lain selain dari sekedar menang di Jakarta. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi pertimbangan kita tentu pertama adalah ideologi. Kita tidak mengatakan bahwa kemudian Pak Anies jauh dari ideologi kita. Secara pribadi saya rasa kita mengetahui Pak Anies adalah orang yang Pancasilais tentunya dan menjunjung tinggi kebinekaan. Tetapi kembali lagi sebagai partai kader, kita memang selalu berharap untuk selalu mengutamakan kader sendiri. Apalagi dengan putusan MK tersebut, ini memuluskan jalan bagi PDI Perjuangan yang selalu mempersiapkan kader-kadernya untuk maju, berkontestasi atau duduk di pemerintahan dalam jabatan yang begitu beragam, legislatif, yudikatif bahkan, dan juga eksekutif. Dan harapan ini akhirnya terwujud dengan putusan MK. Jadi, walaupun memang sampai di titik akhir nama Pak Anies masih masuk dalam nominasi. Dan jangan salah, Pak Anies cukup populer di kalangan fungsionaris dan juga di arus bawah PDI Perjuangan. Dan namun pada akhirnya tentu dengar dan keputusan ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada akhirnya semua yang berbeda pendapat yang mempunyai dalam tanda kutip jagoannya masing-masing, bukan hanya Pak Anies ya. Kalau kita lihat dari hari Senin yang lalu, ada 12 partai mendukung Pak Ridwan Kamil misalnya. Terus hari Selasanya tiba-tiba ada keputusan MK keluar. Hari Rabunya ada putusan dari DPR untuk merevisi putusan MK. Hari Kamisnya ada aksi besar-besaran untuk menjaga konstitusi dan putusan MK. Terus perubahannya setiap hari selalu ada. Dan menurut saya, izinkan kami untuk bisa memilih untuk optimis dengan waktu 24 jam ke depan bahwa bisa jadi keputusan-keputusan ke depan yang ada atau kegiatan-kegiatan yang ada bisa membuat Mas Anies bisa tetap berlayar. Tapi masih ada. Menurutnya, tidak ada larangan bagi siapapun untuk membuat parpol di negara demokrasi, yang jelas kalau Anies buat partai baru, dengan senang hati monggo, dan mendoakan, kata Pramono di halte Bundaran Hai. Bahkan, pria yang akrab disapa Mas Pram itu turut mendoakan parpol milik Anies bisa rampung sebelum 2029, dan ikut dalam kontestasi politik, serta bertarung dengan partai lain seperti PDI Perjuangan. Mudah-mudahan di tahun 2029 semua sudah terlengkapi dan bisa bertarung di pemilu 2029, pertarungannya dengan PDIP Perjuangan atau dengan partai-partai lain, katanya. Sebelumnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka opsi untuk membangun organisasi masyarakat, ormas, atau partai politik baru sebagai wadah semangat perubahan. Pasalnya, dirinya menghadapi rintangan yang cukup berat di kancah politik usai gagal mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies dalam laman YouTube pribadinya.